Adapun tujuan pembelajaran dari diskusi kami yaitu mahasiswa menguasai pondasi saintifik pada materi biosintesis asam amino dan nukleotida. Prosedur proyeknya yaitu 1. Membaca dan memahami materi pembelajaran mengenai biosintesis asam lemak, menjelaskan proses makhluk hidup mendapatkan asam amino yang dibutuhkan, dan merekam dan mengedit video penjelasan semenarik mungkin. Bagaimana makhluk hidup memperoleh asam amino yang dibutuhkan? Makhluk hidup dapat memperoleh asam amino yang dibutuhkan berdasarkan sumbernya, terdiri dari 2, yaitu diproduksi sendiri oleh tubuh atau asam amino yang non-esensial melalui senyawa organik yang berguna untuk membantu mempercepat penyembuhan luka, melancarkan peredaran darah, dan juga mencegah penuaan dini. Asam amino yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh, yaitu asam amino esensial. Untuk memenuhi kebutuhannya, diperlukan adanya asupan makanan yang kaya akan asam amino seperti daging unggas, daging sapi maupun daging kambing, kacang-kacangan seperti kacang tanah, gandum utuh, dan makanan yang sumber protein. Asam amino dapat diperoleh dari protein yang kita degradasi. Ini merupakan proses kontinu karena protein di dalam tubuh secara terus-menerus diganti dengan protein turnover. Secara umum, tanaman mampu mensintesis asam aminonya sendiri melalui bahan dasar karbon, oksigen, hidrogen, dan nitrogen melalui proses biokimia yang kompleks, namun membutuhkan energi yang besar. Tanaman mensintesis asam amino dari unsur-unsur primer seperti karbon dan oksigen yang diserap melalui air, udara, dan tanah. Unsur primer itu membentuk karbohidrat melalui proses fotosintesis dan menggabungkannya dengan unsur nitrogen sehingga terbentuk asam amino. Tanaman dan banyak mikroorganisme dapat menghasilkan semua asam amino dari prekursor yang tersedia. Hewan hanya dapat mensintesis sekitar setengah dari asam amino yang dibutuhkan. Asam amino non-esensial ini disintesis dari molekul yang tersedia seperti gliserat, 3-fosfat atau suatu zat antara glikotik, dan oxaloacetat atau suatu zat antara siklus asam sitrat. Biosintesis merupakan produksi molekul organik dengan menggunakan energi dalam jalur metabolisme. Biosintesis berguna dalam memproduksi molekul-molekul yang bermanfaat untuk kehidupan sel dan tubuh. Jalur metabolik utama dari asam amino terdiri atas pertama, produksi asam amino dari pembongkaran protein tubuh, digestik protein di diet, serta disintesis asam amino di hati. Kedua, pengambilan nitrogen dari asam amino. Sedangkan ketiga adalah metabolisme asam amino menjadi energi melalui siklus urea sebagai proses pengelolaan hasil sampingan pemecahan asam amino. Keempat adalah sintesis protein dari asam amino. Merujuk pada Hellinger dalam Principle of Biochemistry 6th edition, bahwa tubuh kita hanya mampu mensintesis asam amino non-esensial saja. 1. Biosintesis glutamat dan aspartat. Glutamat dan aspartat disintesis dari asam alketo dengan reaksi transaminasi sederhana. Katalisator reaksi ini adalah enzim glutamat dehidrogenesis dan selanjutnya oleh aspartat aminotransferase AST. Kedua, biosintesis alanin. Alanin dipindahkan dari otot ke hati bersamaan dengan transportasi glukosa dari hati kembali ke otot. Dalam satu molekul alanin, jaringan perifer mengekspor tirupan dan amonia ke hati. Rangka karbon didaur ulang, mayoritas nitrogen delieminir. 3. Biosintesis tirosin. Tirosin ini diproduksi di dalam sel dengan hidroksilasi penilanin. Setengah dari penilanin dibutuhkan untuk memproduksi tirosin. Jika diet kita kaya tirosin, hal ini akan mengurangi kebutuhan penilanin sampai dengan 50%. Kesimpulan, biosintesis merupakan produksi molekul organik dengan menggunakan energi dengan jalur metabolisme. Campbell et al. 2012-103. Biosintesis asam amino adalah serangkaian proses biokimia atau jalur metabolisme di mana asam amino diproduksi di dalam tubuh. Makhluk hidup dapat memperoleh asam amino yang dibutuhkan berdasarkan sumbernya, terdiri dari 2 produksi sendiri oleh tubuh. Asam amino non-esensial melalui senyawa organik dan asam amino
yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh atau asam amino esensial. Untuk memenuhi kebutuhannya diperlukan dengan asupan makanan yang kaya akan asam amino seperti daging unggas, daging sapi maupun daging kambing, kacang-kacangan seperti kacang tanah, gandum utuh, dan makanan-makanan lain sumber protein. Asam amino dapat diperoleh dari protein yang kita makan atau dari hasil dehidrasi protein di dalam tubuh.